Indikasi bahwa dalam 3 tahun ke depan, Indonesia berhasil menuju swasembada pangan mulai ditunjukkan Menteri Amran Sulaiman. Selain hingga setahun masa jabatannya sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu, hingga kini belum ada impor beras. Bahkan beberapa komoditi seperti jagung, kacang hijau, mangga, dan bahkan bawang merah yang menjelang Lebaran Juli mulai kritis, sebaliknya kini bahkan sudah diekspor. Tanya juga dong yang sudah diekspor, jangan impor-impor melulu. Soal beras hari ini terjawab kan? Hingga hari ini 20 Oktober 2015 kita belum impor. Jelas Amran di sela gelar teknologi pertanian di Desa Tambak Dahan, Subang, Jawa Barat, Selasa siang. Sekarang belum ada impor. Tahun 98 impor 7,1 juta ton. Dan pada saat itu penduduk 205 juta orang. Saat ini 252 juta orang. Ada perbedaan 20. Artinya apa? Kalau kita interpelasi saat ini, kalau kerja kita biasa-biasa saja, tanpa ada TNI, ada Bank Guru, ada seluruh PPR, dosen, mahasiswa. Hari ini, kalau kita tidak ada upaya khusus, itu bisa kita impor kurang lebih 8,8 sampai 9 juta ton. Pada acara yang juga dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, dan sejumlah pangdam dari berbagai wilayah, Amran kembali memberikan penghargaan dan apresiasi mulai penyuluh, kepala dinas, kodim, dan berbagai pihak terkait produktivitas padi yang hingga Desember mendatang masih akan panen. Bahkan secara tegas, baik Gubernur Jawa Barat maupun Kasat akan terus berkomitmen mendukung segera tercapainya swasembada pangan hingga tidak ada lagi impor beras. 1 tahun ini tidak ada impor. Artinya apa? Artinya apa yang kita lakukan itu berarti bisa menjawab tuntutan dan tantangan serta kebutuhan masyarakat. Ya. Itu yang harus kita garis bawahi dan kita apresiasi kepada apa yang menjadi pekerjaan. Bukan keberhasilan TNI, tapi keberhasilan kita semua. Swasembada yang dicanangkan oleh pemerintah tidak akan berhasil manakala kita semua, petani, Kementerian Pertanian, kelompok tani, bahkan TNI juga, kalau kita tidak bersama-sama memiliki tekad untuk mewujudkan itu, kita tidak akan bisa berhasil. Pemerintah sudah mencanangkan, apalagi salah satu gelar yang akan disampaikan teknologi pertanian. Ini merupakan salah satu solusi dan upaya untuk kita bagaimana bisa mewujudkan swasembada pangan. Betul-betul terbukti tahun ini Indonesia tercatat sebagai negara yang tidak impor beras. Atau tidak impor beras. Tapi sekalian, kelihatannya memang kita harus mulai menata mana saja di antara komoditas pertanian kita yang tidak harus impor sama sekali. Saya pikir kalau kemudian beras tidak impor, cabai pun tidak impor, tomat pun tidak impor, bawang pun tidak impor, tinggal kita tata yang lainnya semuanya di antara sejumlah komoditas tersebut mana yang tidak impor. Sehari sebelum acara, sepanjang Senin petang lalu, Amran sudah belusukan menemui sejumlah petani di kawasan Subang. Amran yang datang ke Subang menggunakan kereta api menunjukkan paradigma pertanian yang dibangun, yakni hari ini panen, besok langsung tanam. Ini bisa terjadi karena modernisasi pertanian yang dibangun sejak awal menjabat dan memotivasi petani sedikitnya di 300 kabupaten di pelosok Nusantara. Komitmen itu kembali dipertegas dengan berbagai alat mesin pertanian yang dalam kesempatan gelar teknologi tersebut juga dibagikan kepada masyarakat petani. Amran berharap pertanian ke depan adalah pertanian yang benar-benar modern dengan mekanisasi dan teknologi. Solusi ke depan pertanian adalah pertanian modern. Kenapa? Karena ini bisa menurunkan biaya produksi 30-40% dan secara otomatis meningkatkan pendapatan petani. Satu. Yang kedua, losses, kehilangan kita lihat itu hanya 2% yang biasanya 10%. Jadi ada yang selamat 8%. Kalau 8% kali gabah produksi nasional 70 juta, berarti ada 5 juta gabah bisa kita selamatkan.